yang bikin susah ngelupain tugas mungkin karena pertama bukan karena kemudian mungkin kegiatan-kegiatan buat awal waktu ya mungkin ini menjadi saya besar yang membuat hidup bisa dan kebetulan juga Hal yang paling sulit untuk melupain emas, semua hal dan momen di emas itu sulit untuk dilupakan. Ya terutama orang-orangnya ya. Ada eh, ini ya, yang pertama itu ada Amar, anak yang paling ceplas-ceplos ya. Ada Mujahid yang ya suka merendah rendah hati ya Hit, semoga rendah hati terus. Ada Latif yang suka nolongin orang dan diem banget ya, tapi kalau udah kenal dan udah ngobrol panjang ke dia pasti anaknya seru. Terus ada Nailin yang feature ya. Ada Safrida yang anaknya sibuk juga ya, sangat sibuk. Semoga istiqomah ya Safrida. Terus ada Arista ini juga sibuk nih, si anak sibuk banget. Ada juga nih Zeni segera, semoga di acara ini kamu datang ya, sangat ditunggu sekali kedatangan. Terus ada Fatia yang sangat pendiam, ternyata dia nggak pendiam ya kalau udah deket. Terus ada Latifah nih, human dia human, ya udah tau lah kalian ya. Terus Catherine Catherine anaknya ya kritis ya, dan dia rajin, anaknya rajin. Ada Bila juga yang sopan, kalau ngomongnya sangat tertata jadi insecure ya. Terus ada Ulfa anaknya yang sangat slow respon. Ulfa jangan slow respon dong, tapi tenang, dia tetap balas chat kita kok. Terus ada Prestia anaknya ini banget ya. Ternyata terlihat pendiam, ternyata nggak pendiam, bener nggak pendiam nih. Prestia suka gangguin Catherine ya. Nanti habis ini nggak apa-apa deh gangguin Catherine lagi. Nah, yang terakhir itu ada sendiri, ada masalah yang udah sabar ya, kayaknya sabar banget dan tertekan banget ya selama di rumah. Enggak, ya makasih untuk semuanya. Untuk masalah juga ya yang sudah membimbing kami semua di rumah, sudah menjadi pemimpin yang baik. Itu semuanya kalian semua tidak bisa terlupakan ya. Hal yang susah buat melupain Mas itu menurutku orang-orangnya. Kita dengan perbedaan sifat prodi fakultas daerah itu yang membuat kita tuh bersatu. Jadi beda-beda kita tuh menjadi satu yang dimana tuh nggak ada, jarang ditemuin di tempat lain. Itu sih buat susah ngelupain itu di orang-orang. hal yang memang sulit untuk saya lupakan pas adalah yang pertama adalah rumah sini seperti sebuah keluarga gitu, yang mana di dalamnya ada sosok bapak, sosok ibu, sosok kakak, sosok adik dan lain sebagainya yang memang di sana saling jaga tentang bagaimana sebuah keluarga itu berkembang, bagaimana sebuah keluarga itu dapat berjalan gitu. Dan memang di sana keluarganya sangat kental dan saya sangat senang berada di rumah seperti ini. Untuk momen yang berkesan selama di rumah saya menjadi PJS ya, yang notabene saya tidak pernah berorganisasi, ditunjuk menjadi PJS, dan akhirnya ada kesan-kesan tersendiri, yaitu saya tidak memegang proker yang akhirnya membuat saya merasa santai tadi di awal. Oke, mungkin hal-hal yang bikin aku sulit lupa informasi itu salah satunya teman-teman ya, orang-orang yang mungkin beraneka ragam secara karakter, sifatnya, dan juga ya asal-asal mereka, asal daerah, asal fakultas, asal prodi,
Dan yang kedua mungkin karena kita udah jalan 6 bulan ya, 1 semester itu kayak jadi udah terbiasa ketemu, terbiasa komunikasi, jadi kita kerja itu kayak keluarga. Hal-hal yang sulit dilupakan di Humas, mungkin kalau dari aku syuronya, dimana setiap syuro yang dilaksanakan hari Jumat itu sering banget hujan dan itu tidak menurunkan semangat staf dari Humas ataupun yang lainnya buat ikutan. Ya mereka pakai payung ataupun pakai apa tetap hadir buat syuro. Terus hal-hal yang nggak bisa aku lupain dari Humas itu sendiri, kayak setiap aku butuh bantuan itu Humas selalu ada nomor 1 sih, dan di sini kayak aku ngerasa bener-bener bisa jadi diri sendiri di Humas. Hal yang membuat aku susah lupa orang-orangnya, soalnya orang-orangnya itu unik, memiliki karakter masing-masing, jadi bisa bedain antara satu orang lainnya. Pokoknya unik deh, memiliki karakter khas masing-masing. Kalau suruh ditanya hal-hal apa yang sulit dilupain dari Humas, sepertinya nggak bisa dilupain semua. Kayak udah memorable buat aku sendiri, karena Humas tuh banyak kenangan, nggak bisa ya kalau harus dipilih salah satu. Ya gitu deh, pokoknya nggak ada yang bisa dilupakan. Hal yang bikin aku kayaknya bakal susah lupa ya soal teman-teman Humas itu tentu saja orang-orangnya ya, karena orang-orangnya ini punya karakter-karakter yang unik gitu ya, yang dimana kalau disatuin tuh makin unik gitu. Dan itu yang bikin aku mungkin bakal kangen dan apa ya, aduh kayaknya nggak bisa lupa sih sama pikiran itu. Terus juga momen-momen yang kita apa yang habiskan bareng-bareng itu juga nggak akan bisa aku lupain gitu sih. Hal-hal yang sulit dilupakan selama di Humas ya? Kamu? Hal-hal yang sulit dilupakan di Humas itu pas LPJ-an, terus pas lagi bareng-bareng ngejain proker, itu seru banget dan gak bakalan aku lupain sih. Hal yang paling sulit aku lupain di Humas itu orang-orangnya sih, karena mereka baik-baik dan juga positif semua. Hal-hal yang sulit aku lupakan di Humas dan bahkan gak mau aku lupakan sama sekali itu tentang kebersamaannya sih, yang terutama bagaimana kita LPG, bagaimana kita membangun proker itu dengan bersama-sama, kemudian juga rapat dan lain-lain. Untuk hal yang paling aku susah lupa yaitu ketika kayak wakadepnya itu nyamperin aku di kos, terus teman-temannya juga yang kayak baik banget gitu, dan apa ya, gak semua teman-teman yang di organisasi tuh kayak di Humas gitu. Terima kasih. Itu aku jadi panitia mustah dan aku kebetulan menjadi koordinator di Humas, divisi Humas. Nah, itulah mengapa dari sana bekal dan pengetahuan yang aku miliki ketika menjadi panitia, akhirnya aku memutuskan untuk memilih Humas di UKKI. Nah, selain itu aku nggak nyesal karena memang seperti ini bayangan dan ekspektasi aku ketika masuk di Humas. Selain itu nggak nyesal juga karena Mas Mbak dan teman-teman di Humas tuh saling merangkul lah gitu bahasanya, saling merangkul dan saling ada ketika kita tuh kondisinya jatuh, dan walaupun kita kondisinya di atas itu mereka tetap bakal ada buat kita. Hal yang membuat saya ingin masuk Humas UKKI yang pertama adalah karena dulu di saat di pondok saya masuk di Humas OSIS pondok juga, jadi memiliki kelanjutan berorganisasi, dan juga menurut saya Humas adalah hubungan masyarakat yang memang di sana dilatih kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan khalayak ramai. Jadi menurut saya ini sebuah soft skill yang sangat penting yang ingin saya masuki. Kemudian yang kedua, saya masuk Humas ini karena salah satu dari PIPH UKKI merupakan teman saya gitu di pondok, bahkan satu kamar dengan saya. Jadi di sana beliau menyampaikan bahwasannya UKKI ini seperti ini, dan seperti ini, yang memang membuat saya sangat tertarik untuk masuk UKKI.
Oke, untuk alasan ya kenapa memilih Humas, karena dari namanya hubungan masyarakat. Karena saya ingin ketika di lingkup muslim itu masih bisa bergaul dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat. Dan untuk jawabannya aku menyesal Mas. Jadi saya sendiri itu tidak ya, walaupun pada kenyataannya itu nggak ada yang bersinggungan dengan masyarakat, itu tidak memberikan saya penyesalan karena bertemu dengan teman-teman yang suportif. Oke. Untuk alasan aku masuk ke Humas itu sebenarnya tidak ada alasan spesifik ya. Jelas karena aku lebih suka ke sosial, ke masyarakatan, dan juga suka mungkin ketemu orang baru, ketemu mungkin dari orang-orang luar, karena di Humas itu kan ada job untuk kunjungan di luar, jadi aku lebih cenderung suka Humas, jadi aku lebih Alasan masuk Humas mungkin karena aku tipe orang yang suka mencoba hal baru, dan di sini belum pernah ada pengalaman Humas. Jadi di sini pengen belajar tentang apa aja sih yang bisa dipelajari di Humas. Jadi kayak pengen tahu lebih jauh tentang Humas, makanya milih Humas. Alasan masuk Humas itu AMM dan juga Humas. Maka itu aku ingin melanjutkan, ingin mencari pengalaman baru di Humas. Terus nyesel atau enggaknya, aku sudah nyesel, malah bersyukur banget di Humas karena orang-orangnya enak, terus berkeluarganya. Terus selanjutnya alasan gila ini masuk Humas tuh dulu waktu kenal UKK itu sebenarnya udah minat dari UKK dari lama ya, sejak perkenalan jadi maba. Terus lebih milih ke Humas tuh karena memang aku ini suka sosial, lebih suka ke masyarakat, lebih suka berbaur sama orang. Ya bisa dibilang aku senang berkomunikasi sama orang dari lini manapun, dari yang atas, rendah, tengah, itu aku benar-benar suka karena dari sosial, dari masyarakat, dari lingkungan kita bisa belajar gimana kita bersikap dan gimana kita menyikapi kehidupan, memaknai kehidupan. Dan makanya itu salah satu yang buat aku bergabung di Humas. Alasan aku masuk Humas sebenarnya awalnya cuma karena iseng nyari departemen yang yang programnya tuh di ya. Tapi ternyata setelah masuk di Humas gitu ya, banyak hal baik yang aku rasain, aku dapetin di luar ekspektasi aku. Jadi bukan kayak sekedar iseng aja gitu. Itu sih. Terus juga nyesal apa enggaknya ya, nggak ada sama sekali penyesalan gitu ya, yang ada malah bersyukur. Alasan masuk Humas kemarin bilang ke Mbak Sela itu ini pengen belajar Islam. Terus nyesel atau enggak nyesel sama sekali, senang. Alasan masuk Humas karena awalnya sebenarnya diajak Prestia kan ikut di sini, terus kayak bingung tuh mau masuk apa. Akhirnya kayak Humas tuh seru juga sih, akhirnya ya sampai sini terus ketemu kalian. Enggak bentar. Oke. Terus buat nyesel atau nggak nyeselnya, nggak, pastinya nggak, karena di sini aku benar-benar ketemu sama keluarga yang amat sangat bahagia, dan aku juga bisa diingetin banyak hal, jelas nggak pernah nyesel. Alasan aku masuk Humas itu karena buat menambah relasi sama menambah pengalaman. Terus aku nggak nyesel masuk Humas karena Alasan aku masuk Humas itu karena ya ingin menambah pengalaman, kemudian menambah relasi, kemudian selain itu juga aku tertarik aja sih di dunia masyarakat. Alhamdulillah ternyata ketemu sama orang-orang yang baik-baik dan kalau misalnya ditanya aku nyesel enggak masuk Humas, yang pastinya enggak sama sekali. Alasanku masuk Humas karena aku ingin menekuni bidang kehumasan, karena kan seperti yang aku bilang di awal, aku tuh dari SMA sudah kayak melakukan hubungan dengan masyarakat, yaitu kayak sering ke sekolah lain gitu dalam bidang kehumasan kan. Terus untuk nyesel atau enggak, pastinya tidak nyesel dong. Karena apa? Karena kan teman-temannya juga asik banget, terus adepnya, terus pak adepnya juga baik banget. Dan
harapan buat masalah, semoga masalah wisudanya keluar dimudahkan dalam skripsi dan yang lain. Untuk Mbak Sela, semoga Mbak Sela kuliahnya lancar dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Dan untuk Mbak Latifah, semoga kuliahnya lancar, tetap semangat dan jangan berhenti di sini. Semoga terus terjun dalam dakwah. Dan buat teman-teman semua, semoga berada di jalan masing-masing, tetapi kita tidak melupakan apa yang udah kita bangun selama ini. Jadi semoga teman-teman tetap bisa menjalani semuanya dengan lancar. Baik, harapan saya untuk Mas Salas yang pertama adalah semoga beliau cepat lulus dengan IPK yang memuaskan dan sangat baik untuk beliau. Kemudian untuk Mbak Sela, harapan saya adalah sama seperti Mas Salas, yaitu semoga dapat menuntaskan kuliahnya dengan IPK yang memuaskan, kemudian dapat memajukan Humas UKKI di periode selanjutnya menjadi mas'ulah. Kemudian untuk teman-teman semuanya, staf-staf juga, dan harapan untuk saya sendiri juga, semoga kedepannya kita syuro akan rutin terus, karena memang dari syuro itu bakal menghasilkan sebuah proker-proker yang sangat baik, dan memang di sana kita dapat di gambling untuk menjadi lebih baik. Kemudian untuk harapan selanjutnya, dan semoga teman-teman semuanya harapannya kedepannya ketika kita tidak dalam satu organisasi lain, semoga tidak ada perpecahan di antara kita, tetap terjalin silaturahminya, tetap ramai grupnya, tetap bisa berkumpul walaupun tidak dengan intensitas yang tinggi. Untuk harapanku untuk masalah, semoga dapat menyelesaikan studinya dengan baik, walaupun tidak di waktu yang cepat juga tidak apa-apa, yang penting baik. Dan untuk harapan untuk masyarakat, semoga mampu lebih bermanfaat lagi ketika sudah tidak menjadi koam Humas, entah itu akan menjadi apapun, semoga lebih bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua, semoga mampu menjadi orang-orang sukses setelah lulus dari Humas UKKI, dan juga mampu menjadi silaturahmi dengan sama anggota Humas UKKI. Oke, mungkin harapan ya buat yang pertama buat Mas Salas selaku kader, semoga dimudahkan urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya, terutama buat nyelesain skripsinya ya, semoga cepat lulus biar kita bisa duduk hari. Nah, buat Mbak Sela, semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan kuliahnya, dikurangi galaknya ya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga tetap bisa lanjut gitu Mas UKKI ini untuk dilancarkan semua. Harapan buat Mas Salas, mungkin semoga diberi kemudahan dalam menyusun skripsi ataupun menyelesaikan studinya, semoga diberi kelancaran apapun itu dan mendapatkan hasil yang terbaik. Harapan buat Mbak Sela mungkin bisa dipermudah dalam menyelesaikan masa studinya juga, dan semoga pundak Mbak Sela dikuatkan dalam menjalankan setiap kegiatannya dan tetap menjadi ibu yang baik buat staf Humas lainnya. Harapan buat FAMS Humas, semoga kekeluargaan ini bisa berjalan sampai seterusnya, dan ini bukan menjadi akhir dari kekeluargaan kita. Mungkin di akhir kepengurusan ini kita bisa main ataupun kumpul-kumpul lagi. Nah, buat kalian semua juga semangat menjalani kuliah, dan harapannya semoga kalian selalu diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas apapun itu, dan semoga kalian tetap diberi kesehatan. Harapan untuk masalah semoga dilancarkan skripsinya cepat wisuda, terus IPK-nya kumpul. Terus untuk Mbak Sela jaga kesehatan selalu, semoga lancar kuliahnya, semoga lulus. Untuk kamu semua semuanya jangan lupa ikut kelas, terus jaga terus kebersamaannya. Pokoknya skripsi kumpul ya. Harapan buat masalah tentunya adalah berdoa, semoga masalah ke depannya jauh lebih baik lagi. Semoga
semoga untuk proses skripsi studinya Bu Elis dipermudah, diperlancar, terus nanti sampai wisuda, terus habis itu untuk misalnya mau menekuni karir apapun semoga ya selalu dipermudah, selalu diberikan rahmat berkahnya Allah senantiasa memberi masalah. Terus kalau buat Mbak Sela ya hampir sama mungkin sama Mas Alas, untuk proses kedepannya selalu dipermudah juga, selalu dilancarkan, tetap semangat Mbak untuk aman-aman selalu misalnya diembankan ke Mbak Sela, tetap jadi pribadi yang baik sama kami, sama saya. Harapannya semoga dimanapun Mbak Sela berada dalam proses studi ataupun hal lainnya selalu dilingkupi tadi kebaikan, kebermanfaatan dan kedamaian. Terus yang terakhir harapan buat seluruh teman-teman di Humas tetap semangat berproses dimanapun kalian berada. Aku tahu ini juga ada yang bilang mudah, juga gak ada yang menjanjikan itu selalu mudah, tapi dimanapun kalian berada dan berproses aku percaya bahwasannya apapun yang kalian berikan itu selalu ada hal baik di belakangnya, entah itu cepat atau lambat pasti itu akan ada hal baik. Terus tetap semangat, tadi kan udah lanjut, yang penting bahagia deh, jangan sedih-sedih. Buat apa hidup sedih-sedih ya sedih itu boleh tapi ya sewajarnya aja, selebihnya ya bahagia. Salah satu cara mensyukuri nikmatnya adalah bahagia itu. Terus yang ketiga, jangan berhenti belajar, terus berkembang dimanapun berada, merekahlah semerekah-rekahnya kalian, jangan lupain Humas ini, pokoknya sering-sering ketemu. Kalau misalnya nggak bisa ketemu ya Zoom atau gimana, terserah, yang penting komunikasi jalan sebagaimana mestinya, itu aja. Harapan untuk yang pertama untuk masalah ya, semoga masalah dimudahkan, dilancarkan tugas akhir skripsinya gitu ya, lulus dengan hasil yang memuaskan di waktu yang cepat. Terus untuk Sela, semangat ya Sel, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, serta kekuatan buat kamu dan amanah sehat-sehat, lancar penyakitnya. Harapan aku kalian tetap mengembangkan diri kalian di tahun-tahun kebaikan, dimanapun kalian berada juga terus menebar kebaikan, walaupun nggak tiba lagi, tapi aku harap kalian tetap jadi Harapan buat masalah semoga cepat lulus. Harapan buat Mbak Sela semoga tetap waras dalam menjalani semester berapa ya? Semester 5 6. Terus harapan buat teman-teman semoga tetap waras dan bisa main lato-lato. Pertama harapannya buat Mas Alas itu nanti pokoknya sukses dan semangat buat skripsinya, terus lulus tahun ini, amin. Buat Mbak Sela pokoknya nanti semangat, sukses, dan juga semangat buat nanti KKN-nya. Dan buat teman-teman Humas pokoknya selalu ini sih, jaga silaturahmi aja. Buat semuanya jaga kesehatan, jangan lupa makan. Harapannya buat masalah semoga semakin menjadi orang baik lagi ke depannya dan semangat terus. Terus buat Mbak Sela semoga semakin solehah, semakin baik, semakin mengayomi adik-adiknya. Dan buat teman-teman semangat terus ya. Harapan aku yang pertama untuk masalah, semoga masalah bisa sukses terus ke depannya, lulus UNY dengan hasil yang memuaskan, dan pokoknya ke depannya juga tetap semangat dalam hal apapun. Dan kemudian untuk Mbak Sela, harapan aku buat Mbak Sela semoga sukses selalu, semangat kuliahnya, dan jangan lupain aku. Kemudian dan untuk teman-teman Humas, harapan aku buat teman-teman Humas sama seperti yang dipesan ya, semoga walaupun kita nanti mungkin udah nggak bersama lengkap lagi, kita bisa terus berkomunikasi dengan baik, kenal dengan baik, dan tidak boleh putus tali silaturahmi. Harapanku untuk Kak Salah sendiri, semoga Kak Salah dipermudahkan segala urusannya, terutama dalam mengerjakan skripsi. Semoga
mendapatkan IPK yang baik. Terus untuk Mbak Sela, harapanku semoga dilancarkan segala sesuatunya dalam perkuliahan, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terus untuk teman-temanku semoga dapat berproses lebih baik lagi, dan jangan lupa aku. Ya, alasan saya mengapa ingin menjadi kantin apa, pertama dimulai dari keterpaksaan. Terpaksa menerima tawaran dari Mas, dicoba, ternyata kok enak, jadinya keterusan. Itu alasan saya mengapa mau menjadi kantin tuntutan ya. LPK dan sebelumnya di fakultas hukumannya lebih besar, luas dari LPK. Ruangan saya, ruangan dari diri saya menerima tangan menjadi kader sangat suka kejaga dan harapan untuk teman-teman kelas staf kelas juga semoga selalu istiqomah. Saya rasa dakwah. Nah, walaupun kalian sudah tidak di bawah, tempatnya seorang muslim kewajiban menyampaikan pesan. Itu harapan saya buat teman-teman dan tetap semangat juga kuliahnya, karena mau nggak mau ya kita di sini. Yang pertama tujuannya ya belajar yang poin penting pertama kita jadi. Kalau ditanya kenapa mau jadi koa humas, gak ada alasan ya, karena awalnya emang gak kepingin lanjut ke KKI maupun di KMIP. Tapi ya Allah kan maha membolak-balikan hati, dan aku yakin saat itu Allah sedang membolak-balikan hatiku, dan akhirnya Bismillah memutuskan untuk jadi koa humas dan ketemu kalian semua. Rasanya 10% sedih, 90% seneng banget, karena di balik kesedihan itu ada kalian salah satu energi positif buat aku. Setelah ini silahkan mengeksplor bumi Allah yang lain, tapi jangan lupa jangan tinggalkan lingkungan baik maupun orang-orang baik. Usahakan terus berada di lingkaran yang baik. Tinggalkan lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik. Semangat kuliahnya satu lagi, jangan lupain aku sebagai bilobat koa. Dah. Harapan buat koa humas periode 2022 semoga melanjutkan amanahnya KKI 2023, tetap amanah dan tetap istiqomah.